Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara, Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 30 Januari 2024. Saudara, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini dan saya Sri Wahyudi Putri. Baik saudara, kita awali dengan informasi yang pertama. Rumah mantan anggota DPRD Kepulauan Anambas, Haji Danun yang berada di Jalan Batu Tambun, Desa Tarepas Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas ludes terbakar pada pukul 7 tadi malam. Menurut informasi dari warga sekitar rumah, bahwa api pertama kali terlihat berasal dari dapur rumah. Warga menjelaskan bahwa rumah tersebut tidak berpenghuni. Akibatnya api sulit dipadamkan karena kondisi rumah yang terkunci. Awal kejadian itu anak si Bu Nopa itu nelfon anak saya kan, si Rio sama Rido. Jadi sampai situ, rumah kebakaran. Saya nanya, rumah siapa kebakaran? Rumah Pak Haji Danun. Saya langsung lari keluar. Rupanya api udah di situ, tapi belum besar kan, masih ngebul kan. Angin sama itu ini. Awal kejadiannya di depan apa di belakang? Di belakang, paling belakang. Sekitar jam 7 lah. Jam 7. Jadi abang di posisi di mana tuh? Posisi di rumah. Di rumah. Nggak ada. So, Bapak tidak ada. Nggak ada orang. Soalnya ini kan saya dari sini nggak ada orang. Memang. Rumah ini udah lama kosong Pak? Kosong rumah ini. Rumah siapa? Kemudian mendengar informasi tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kepulauan Anambas langsung sigap terjunkan personil untuk ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Butuh waktu 1 jam lebih, api dapat dipadamkan dibantu oleh TNI Polri serta masyarakat yang berjibaku memadamkan api. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kepulauan Anambas, Wan Mahdar, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan 30 personil beserta peralatan pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun ada kerugian material yang belum bisa dihitung jumlah pastinya. Untuk penyebab kebakaran tersebut diduga akibat konsleting listrik, mengingat rumah tersebut tidak berpenghuni dan tidak ada aktivitas dari dalam rumah. Menurut keterangan dari masyarakat atau tetangga tadi, kita sudah konfirmasi kejadiannya sekitar setelah maghrib ya, jam 6 lewat ya kejadiannya. Kalau kita melihat kejadiannya itu kan di rumah ini tidak ada orang, berarti tidak ada aktivitas masak-memasak. Jadi kita ambil aja kesimpulannya adalah akibat dari konsleting listrik. Jadi kami tadi menurunkan personil untuk memadamkan api sekitar 30 orang. Dengan menggunakan mesin rabit dan simbaura. Kemudian perjalanan itu sekitar 15 menit, lebih kurang, kita sampai lah 15 menit, sekitar 10 menit lah. Jadi kita melaksanakan proses pemadaman api itu sekitar lebih kurang 1 jam lebih. Dari mulai sampai, kita melakukan pemadaman 1 jam lebih, kemudian kita kasih waktu, kita melihat dulu apakah di dalam itu masih ada bara atau api yang masih tersisa, mau kita habiskan, seperti itu. Kalau korban jiwa, zero ya, kosong ya, tidak ada. Ya. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap cuaca ekstrim serta waspada kebakaran rumah. Jika hendak bepergian terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan terhadap rumah yang akan ditinggal, hal tersebut dilakukan untuk keselamatan rumah maupun masyarakat. Dari Anambas, Ramadan, TVRI melaporkan. Saudara, Pusat Pelatihan Maritim Anambas yang diresmikan Kepala Bakamla Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menjadi tonggak sejarah baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Pusat Pelatihan Maritim ini bagian dari misi menjaga keselamatan dan keamanan perairan di Nusantara dengan fasilitator dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Bakamla memiliki pelatihan untuk penyelamatan di air. Bakamla juga akan membangun tangki untuk perekam serta kolam renang. Semua itu masih jauh dari pusat pelatihan di Varenton, Virginia, Amerika Serikat.
Saat ini personel Bakamla masih 30% dari kebutuhan, sedangkan aset kapal baru sebanyak 10 unit. Keterbatasan inilah yang tersebar di seluruh Indonesia. Di lain sisi, Bakamla fokus pada kawasan strategis seperti Laut Natuna Utara, laut sebelah utara Aceh tempat Rohingya masuk secara ilegal, Ambalat, dan di perbatasan Papua, Australia. Pusat pelatihan ini memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin dalam melawan kejahatan di laut. Selain itu, memperkuat keterikatan Indonesia dan Amerika Serikat untuk masa depan kelautan dan keamanan yang sejahtera. Laksdia TNI Irfansyah juga mengatakan kapasitas Indonesia perlu ditingkatkan untuk memperkuat perannya secara domestik ataupun transnasional yang berkaitan langsung dengan sensitivitas geopolitik. Atau Training Center Indonesia Coast Guard yang merupakan hasil kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan, kapabilitas personil Bakamla sehingga dapat terus meningkat dan berkontribusi untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan. Pembangunan pusat pelatihan tahap kedua ini berasal dari Biro Narkotika Internasional dan Penegakan Hukum Departemen Luar Negeri Amerika Serikat atau US State Department, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Command. Adapun anggaran senilai 1,5 juta US dollar atau 23,7 miliar diketahui sumber dana tahap pertama dari Satuan Tugas Antar Lembaga Gabungan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat Barat atau US Indo-Pacific Command Joint Interagency Task Force West sebesar 700 juta US dollar atau 11,60 juta jika dikonversi ke nilai rupiah hari ini 15.800 rupiah. Kedua tahapan pembangunan ini fasilitasnya didukung oleh penjaga pantai Amerika Serikat dan Komando Teknik Fasilitas Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Coast Guard atau USCG dan US Naval Facilities Engineering Command. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang sepanjang tahun 2023 menyalurkan jaminan kematian atau JKM sebanyak 2 miliar 142 juta rupiah. Hal ini melibatkan sebanyak 51 klaim JKM profesi nelayan di Kabupaten Lingga. Santunan jaminan kematian atau JKM yang disalurkan merupakan komitmen BPJS Tenaga-Kerjaan dan pemerintah daerah terhadap para peserta yang merupakan nelayan yang dinyatakan meninggal dunia, baik itu kecelakaan kerja. Penyaluran JKM kepada ahli waris oleh BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan bisa mengurangi beban biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang, Sunjana, sepanjang tahun 2023, jaminan kematian atau JKM telah disalurkan ke 51 pekerja nelayan di Lingga, dan nelayan di Lingga terbanyak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sepanjang tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan santunan jaminan kematian sejumlah 2 miliar 142 juta atau sebanyak 51 klaim jaminan kematian di Kabupaten Lingga. Dari 51 klaim tersebut, diantaranya merupakan nelayan. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan Desember 2023, alhamdulillah sebanyak 9.797 nelayan di Kabupaten Lingga telah terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan jumlah terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau. Harapan kami seluruh para pekerja di Kabupaten Lingga dapat terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan insya Allah ya secara bertahap kita akan menuju ke sana.
Pemerintah Kabupaten Lingga sangat berkomitmen dalam hal memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja di wilayahnya. Nelayan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan di Lingga tersebar di seluruh Kepulauan Lingga. Untuk beban biaya iuran yang ditanggung oleh Pemkab Lingga dan Pemprov Kepri, kepesertaan nelayan di BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan komitmen pemerintah dalam melindungi nelayan di Kabupaten Lingga. Dari Lingga, Paino TVRI Kepri melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, untuk mendukung dan mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 di Kepulauan Anambas, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kepulauan Anambas menggelar simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 003 Posyandu, Jalan Teluk Mabai, Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Tersebut mengundang seluruh perwakilan partai politik yang ada di Kepulauan Anambas serta sejumlah Porkovinda Kabupaten Kepulauan. Untuk undangan bagi parpol dalam kegiatan tersebut diwajibkan untuk membawa surat mandat sebagai saksi dan tidak diperkenankan untuk menggunakan atribut partai politik, pasangan calon, dan identitas peserta pemilu di TPS simulasi. Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Anwar Saad dikonfirmasi mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang kedua dilaksanakan oleh KPU Kepulauan Anambas. Tentunya hal tersebut dilakukan agar masyarakat yang memiliki hak pilihnya memahami secara benar tata cara pencoblosan pada pemilu serentak 2024 di Kepulauan Anambas. Harapannya pemilu di Kepulauan Anambas berjalan aman, jujur, adil, dan kondusif. Untuk kegiatan ini tujuannya biar masyarakat memahami bagaimana cara untuk mencoblos, dan kita juga sebagai penyelenggara pelaksana di TPS itu tahu kekurangan ketika di TPS. Misalnya ketika masuk pemilih itu tidak membawa KTP, ketinggal KTP, itu gimana solusinya? Sehingga dengan adanya simulasi ini, semua yang ada persoalan atau permasalahan di TPS itu sudah kita catat dan mungkin mencari solusi yang terbaik. Karena kita juga mengikuti KPT 066 yang dikeluarkan oleh KBRI. Sasaran kita itu yang terdaftar di DPT di TPS 1 Desa Pesisir Timur. Itu sasarannya ada DPTB 1 orang, DPK tentu nanti kita melihat apakah ada dari DPK. Kita sudah, ini yang kedua, ini yang terakhir, sesuai dengan surat dari TVRI kemarin untuk melaksanakan simulasi yang kedua. Masyarakat yang mengikuti simulasi pemungutan surat suara dan penghitungan surat suara pemilu serentak 2024 sangat antusias. Terlihat sudah banyak masyarakat yang paham dengan tata cara pemungutan suara di TPS. Masyarakat Kepulauan Anambas masuk dalam mayoritas kategori paham dalam pelaksanaan pemungutan suara. Mudah-mudahan dengan simulasi pemungutan surat suara dan penghitungan surat suara pemilu 2024 di Anambas bermanfaat bagi masyarakat. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI Kepri melaporkan. Saudara, jajaran Satres Narkoba Polresta Barelang kembali merilis kasus peredaran gelap narkotika yang berhasil diungkap di wilayah hukum Polresta Barelang. Dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mapolresta Barelang, barang haram narkotika yang kini diamankan oleh pihaknya itu berjenis kokain, sabu, ganja, dan juga ekstasi.
Untuk pengungkapan narkotika ini diketahui jenis sabu yang berhasil diamankan pihak kepolisian seberat 4.544,70 gram dan pil ekstasi sebanyak 3.616 butir. Kombes Pol Nugroho juga mengatakan pihaknya juga memusnahkan jenis lainnya seberat 324 gram di waktu yang sama. Pemusnahan ini juga disaksikan oleh sejumlah awak media serta pejabat dari instansi terkait yang hadir. Dalam pengungkapan ini ada 4 laporan polisi yang dirilis dengan tersangka yang diamankan berjumlah 7 orang. Adapun barang bukti yang diamankan sabu seberat 5,53 kg, ganja 380,48 gram, dan pil ekstasi sebanyak 3.616 butir. Pertama, ya saya apresiasi atas pengungkapan ini oleh jajaran Kasat Narkoba, Polresta Parera beserta jajarannya. Jadi hari ini kita berhasil mengungkap yaitu diantaranya ekstasi dan sabu ya. Ekstasi kurang lebih ada 3.500-an ya tadi butir, termasuk sabu ada kurang lebih hampir 4 kg lebih ya sabu tadi berhasil kita amankan. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 CO, pasal 12 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Masyarakat Kota Batam dihimbau agar tidak terlibat kasus penyalahgunaan dan atau mengedarkan narkotika. Bila kedapatan akan ditindak tegas oleh pihak berwajib. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara dibawa ke kepemimpinan Andi Hendra Suryaka sebagai Kepala Bandara Letung. Jadi Bandara Letung yang berada di wilayah perbatasan 3T raih 3 penghargaan bergengsi di acara KPPN Tanjung Pinang Award tahun 2023 di Tanjung Pinang. Penghargaan yang diraih oleh Bandara Letung diantaranya adalah peringkat pertama dalam kategori belanja modal terbaik, peringkat pertama dalam kategori ketertiban dan keakuratan gaji, dan peringkat kedua dalam kategori LPG tercepat dan terakurat. Kepala Bandara Letung Andi Hendra Suryaka saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dengan penghargaan yang diperoleh, kedepannya kantor UPBU Bandara Letung akan semakin termotivasi dalam bekerja lebih baik lagi. Untuk itu diharapkan kepada seluruh pegawai dan staf di Bandara Letung untuk terus meningkatkan kualitas dalam pelayanan dan pekerjaan, sehingga penghargaan berikutnya bisa kembali diraih dan bertambah. Alhamdulillah pada tanggal 24 Januari 2024 kemarin kami diundang oleh KPPN Tanjung Pinang dalam acara KPPN Tanjung Pinang Award 2024. Nah, di sini alhamdulillah dari beberapa kategori yang disampaikan dalam penganugerahan award tersebut, kami dari Bandar Udara Letung mendapatkan 3 penghargaan, 2 penghargaan peringkat pertama, yaitu belanja modal terbaik, dan peringkat pertama kategori ketertiban dan keakuratan gaji, dan 1 kategori peringkat kedua dalam kategori LPG tercepat dan terakurat. Ini merupakan apresiasi yang luar biasa dari kantor KPPN Tanjung Pinang kepada kami Bandar Udara Letung. Ya, sebagai informasi, kami masih berusia 3 tahun secara unit pelaksana bandar udara ini. Jadi ini UPBU masih paling muda, baru beroperasi selama 3 tahun. Namun capaian dan kerja keras teman-teman mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari kantor KPPN Tanjung Pinang. Harapannya ini menjadi motivasi kami dalam melakukan pelayanan yang terbaik dan melakukan semuanya yang terbaik, sehingga apa yang kita canangkan, apa yang kita cita-citakan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pun juga bisa tercapai. Saat ini Bandara Letung terus berbenah diri untuk menjadi role model bagi bandara perintis di wilayah perbatasan negara seperti Kepulauan Riau. Untuk itu Bandara Letung perlu perhatian khusus dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, agar bandara di wilayah 3T bisa maju seperti bandara-bandara besar yang ada di Kepulauan Riau dan Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar Kepulauan Anambas dan Kepulauan Riau lebih terkenal lagi hingga ke seluruh Indonesia dan mancanegara. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Kepri hari ini.
Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, sembunyikan sabu di dalam anus. 4 orang pemuda diringkus oleh Satres Narkoba Polres Karimun. Narkoba tersebut rencananya akan dibawa ke Kalimantan. 4 pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut berinisial RS, AW, SA itu diamankan di Pelabuhan Domestik Karimun dan 1 tersangka lainnya yaitu NS ditangkap di Kota Batam. Para pelaku berencana membawa narkotika jenis sabu seberat 700 gram yang dikemas dalam bentuk paket sebanyak 13 paket itu akan dibawa ke Kalimantan melalui Kota Batam. Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus mengatakan bahwa para pelaku berusaha menyelundupkan sabu tersebut dengan cara menyimpannya di dalam anus. Hal itu dilakukan agar tidak diketahui oleh petugas. Barang haram itu dibalut dengan bungkusan berwarna hitam dan kemudian dibungkus menggunakan alat kontrasepsi. Satres Narkoba Polres Karimun melaksanakan rilis pengungkapan tindak pidana narkotika modus baru, yaitu dengan memasukkan barang bukti narkoba ini ke dalam anus atau dubur untuk dibawa dari Karimun ke wilayah luar Karimun. Jadi pada hari Sabtu kemarin di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, tim dari Satres Narkoba Polres Karimun mengamankan 3 orang yang bertugas sebagai kurir untuk membawa narkoba yang dibawa melalui upaya memasukkan barang tersebut ke dalam anus atau dubur. 3 orang ini diamankan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, kemudian dilakukan pengembangan. Dari pengembangan tersebut, kami menangkap 1 orang lagi di wilayah Batam yang sudah terlanjur nyebrang ke Batam, 1 orang, dan juga di tersangka tersebut diamankan paket narkoba. Barang bukti didapatkan dari hasil komunikasi yang bersangkutan dengan si pembeli di Kalimantan. Jadi pembeli barang ada di Kalimantan, membeli barang dari luar negeri, kemudian menelpon ke kurir ini, ke 4 tersangka ini, diambil di Karimun, kemudian di Karimun ini mereka diperintahkan untuk membawa ke Kalimantan via Batam naik pesawat dengan cara mereka masukkan barang bukti ini dibagi ke dalam 12 paket dan dibagi-bagi kemudian dimasukkan ke dalam anus atau dubur. Kapolres juga menjelaskan bahwa dari pengakuan para tersangka, penyelundupan narkoba dari luar negeri sudah dilakukan sebanyak 3 kali terhitung sejak tahun 2023 lalu. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI melaporkan. Saudara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUPR Lingga percantik Tugu Agro Minopolitan atau Tugu Cangkul. Hal ini dibangun sejak tahun 2017 lalu. Tugu ini menjadi desa Sungai Besar semakin dikenal. Rehab Tugu Agro Minopolitan atau Tugu Cangkul di Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, Lingga, dilakukan di bagian lantai dasar Tugu Cangkul, di mana sebelumnya diisi tanaman, sekarang dibangun bangku lesehan. Memakai APBD Lingga tahun 2023 sebesar Rp408 juta dan selesai direhab di bulan Desember 2023 lalu. Sampan layar di atas tugu sementara diturunkan dan akan kembali dipasang setelah rehab lanjutan selesai dilaksanakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Lingga Nofrizal mengatakan, rehab tahun 2023 dilakukan di lantai dasar tugu dan rehab selanjutnya masih dalam kajian perindah areal Tugu Cangkul. Tahun kemarin udah kita rehab, kemungkinan untuk selanjutnya kami lagi melakukan kajian-kajian lagi apa yang harus kami tambahkan supaya memperindahnya lagi. Tahun kemarin kami kurang sekitar 400-an, tahun kemarin, tahun 2023 udah ditanggalkan di bawah. Jadi yang kemarin agak tinggi kita turunkan ke bawah. Untuk layarnya? Bukan tubuhnya ya, yang di bawahnya itu. Layarnya sementara kita turunkan karena kemarin keterbatasan anggaran, takut membahayakan, kita turunkan. Karena pas kita tengok di atas, ini juga risiko. Ketika nanti kena angin, nanti ada masyarakat di bawah, nanti tertimpa sama layar kan, nanti timbul masalah baru lagi. Sementara kita turunkan.
Sejak dibangunnya Tugu Agro Minopolitan atau Tugu Cangkul 2017 lalu, Desa Sungai Besar semakin dikenal dan ramai dikunjungi warga untuk berwisata. Pemandangan hamparan rumput dan sunset di sore hari menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang berkunjung ke Tugu Cangkul. Dari Lingga, Paino melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, akibat cuaca ekstrim, kapal cepat feri MF POC Batavia dari Tanjung Pinang, Batam, tujuan Anambas telat tiba di Kabupaten Kepulauan Anambas. Biasanya kapal feri MV VEC Batavia sandar di Pelabuhan Letung dan tiba di Pelabuhan Letung sekitar pukul 3 sore. Namun akibat cuaca ekstrim, kapal MV VEC Batavia harus sandar di Pelabuhan Kuala Maras dan tiba sekitar pukul 7 malam, telat sekitar 4 jam dari jadwal biasanya. Meskipun cuaca ekstrim, kapal MV VOC Batavia tetap beroperasi. Begitu juga dengan penumpang yang selalu ramai menggunakan kapal MV VEC Batavia tujuan Anambas. Sebelumnya, Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Apri Fajar Hermanto juga telah mengeluarkan himbauan cuaca ekstrim di wilayah perbatasan, seperti Kepulauan Anambas yang ditujukan kepada masyarakat pesisir, nelayan, serta operator angkutan laut agar selalu waspada terhadap cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang saat ini melanda Kepulauan Anambas. Kapolres Kepulauan Anambas berpesan kepada seluruh masyarakat dan pelaku moda transportasi laut agar selalu memantau perkembangan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, serta melengkapi prasarana keselamatan berlayar seperti life jacket, life craft, life buoy, dan lainnya, serta tidak melebihi muatan saat berlayar. Jika mengalami kendala saat berlayar, segera menghubungi petugas keselamatan. Sementara itu, BMKG kelas 3 Stasiun Tarempa juga telah mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim, di mana kecepatan angin berkisar 10 hingga 25 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang berada pada ketinggian 2,5 meter hingga 4 meter. Dengan kategori tinggi, masyarakat terus dihimbau agar selalu waspada terhadap cuaca ekstrim yang saat ini melanda Kepulauan Anambas dan sekitarnya. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Saudara, seorang ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun berinisial FR diamankan Satres Narkoba Polres Karimun karena terlibat jaringan narkoba. FR juga diketahui positif menggunakan narkoba. Tidak hanya FR, Satres Narkoba juga mengamankan 3 orang lainnya karena berkedapatan membawa narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Karimun. Adapun ketiga tersangka lainnya yaitu MP, AR, dan SM. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 14 paket sabu-sabu dengan berat 623,54 gram. Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus mengatakan FR yang merupakan ASN dari Dinas Perhubungan Karimun itu merupakan residivis dengan kasus yang sama. FR juga diketahui merupakan bandar sabu dan rencananya narkoba tersebut akan diedarkan di keluar Karimun. Pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di 2 TKP dalam minggu ketiga bulan Januari. Ada 2 TKP itu di wilayah Karimun, Kecamatan Karimun, dan Kecamatan Tebing. Kecamatan Karimun ada 3 tersangka, NP, AR, dan ZM, dengan barang bukti berupa 8 paket narkotika seberat 372,04 gram dan 31 butir pil warna kuning diduga jenis ekstasi. Kemudian di TKP Kecamatan Tebing, 1 TSK inisial FR dengan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 14 paket seberat 623,54 gram. Untuk FR sendiri, TSK FR status adalah ASN pada Pemkab Karimun dan sampai saat ini masih terus kami lakukan pengembangan untuk mencari
pelaku selanjutnya. Adapun barang bukti yang diterima dari para tersangka ini adalah barang bukti dari luar negeri dengan sistem telekomunikasi. Kemudian pada saat mengambil barang bukti tersebut, barang bukti sudah diletakkan di satu tempat di pinggir jalan. Yang menurut keterangan para tersangka, barang bukti tersebut akan dijual di luar wilayah Karimun. Atas perbuatan tersangka, polisi menjeratnya dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup rangkaian berita Kepri hari ini. Rangkaian program TVRI Kepri setiap harinya dapat Anda saksikan di akun YouTube, Facebook, dan Instagram TVRI Kepri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saudara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Wahyuni Putri mohon pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.